Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggita. Kerajaan Islam di Indonesia. Pertama, Kerajaan Islam di Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Muhammad Malik Zohir, Sultan Mahmud Malik Zohir, Sultan Zainal Abidin Malik Zohir, Sultanah Nahrisyah Abu Zain Malik Zohir, dan Mahmud Malik Zohir. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayatsyah Al-Qohar Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani atau Sani. Kedua, Kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro, dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di Demak yaitu Raden Fatah sebagai pendiri dan raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Praworto. Kerajaan Mataram Islam. Mataram berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601 dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Kerajaan Islam Cirebon. Asal-usul nama Cirebon terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata ci dan rebon atau udang kecil. Nama tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati. Dukuh Pesambungan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Kedua, versi lain yang diambil dari Kitab Negara Kertabumi menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata caruba yang berasal dari istilah Sarumban, yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Wala Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ia merupakan keponakan sekaligus menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. Sepeninggal Fatahillah, karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun hingga tahun 1649. Saat kepemimpinan Sultan Ageng Trisatya, Kesultanan Cirebon dibagi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Pangeran Martawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kasepuhan dan memerintah hingga tahun 1703. Adapun Pangeran Kertawijaya diangkat menjadi Sultan Keraton Kanoman dan memerintah hingga tahun 1723. Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, kawasan Banten yang dikenal pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipisu oleh adanya kerjasama Sunda, Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Trenggono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Masa Sultan Ageng Trisatya bertahta 1651 sampai 1622
dipandang sebagai periode kejayaan Banten. Di bawah kekuasaannya, Banten memiliki armada yang mengenaskan, dibangun berdasarkan contoh Eropa, serta mengupah orang Eropa bekerja pada kerajaan Banten. Dalam mengamankan jalur pelayaran, Banten juga mengirimkan armada lautnya ke Sukadana atau kerajaan Tanjung Pura sekarang di Kalimantan Barat dan menaklukkannya pada tahun 1661. Pada masa ini, Banten juga berusaha keluar dari tekanan yang dilakukan VOC yang sebelumnya telah melakukan blokade atas kapal-kapal dagang menuju Banten. Ketiga, kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Gua Talo Makassar, Bone, Wajo dan Sopeng, serta Buton. Dari sekian banyak kerajaan itu, yang paling terkenal adalah Gua Talo. Pada awalnya, di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang atau 9 bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.